Halo, sahabat belajar Resku. Kali ini kita akan mempelajari tentang konten marketing atau pemasaran konten dan SEO offsite. Setelah itu, kita akan bisa untuk mengumpulkan atau mengkombinasikan semua keahlian SEO yang sudah dipelajari sebelumnya, dari mulai riset kata kunci, kemudian SEO on page, dan setelah itu pemasaran konten dan SEO offsite. Bagaimana kita lihat sebelumnya di materi SEO on page, kita fokus kepada konten yang telah kita buat. Misalkan kita membuat konten untuk di beranda dengan kata kunci brand dan kata kunci yang ada di nama domain kita, ya, maka kita mengoptimasinya secara on page, mengoptimasi konten di halaman tersebut, baik dengan menggunakan UX SEO, website auditor, kemudian kita juga menggunakan seperti misalnya copy escape ya untuk mencegah plagiarisme. Kemudian kita juga bisa menggunakan PageSpeed Insight, juga menggunakan software-software SEO yang lain seperti misalnya SEMrush ya gitu. Nah, jadi kita fokus ke dalam optimasi konten-konten yang sudah kita miliki. Di sini kita mengoptimasinya agar konten kita itu lebih relevan, kemudian lebih mudah dibaca, dipahami, dan ditemukan baik oleh para pengunjung, mesin pencari, dan mesin pencari itu sendiri seperti Google. Nah, jadi ini kalau kita lihat kesimpulan tentang SEO on page adalah bagaimana kita mengoptimasi setiap konten-konten di website yang kita miliki dengan tujuan memudahkan dicari oleh search engine, dibaca dan dipahami oleh para pengunjung situs web, sehingga meningkatkan kualitas dari konten kita dan mendapat pemeringkatan yang tinggi di hasil pencarian. Sedangkan kalau kita lihat SEO offsite, nah jadi kita tarik ke bawah. Misalnya ini SEO on page yang sebelumnya dari beranda, brand wisata, kemudian ke semua halaman-halaman dan konten-konten SEO ya. Nah, sedangkan kalau SEO offset adalah bagaimana cara kita mendapatkan spot, mendapatkan sebutan atau mendapatkan tautan balik ya, backlink, di mana caranya website-website di luar itu menaut ke website kita. Jadi dari media sosial menaut ke website kita, dari konten website eksternal orang lain juga menaut ke website kita ya. Kemudian kita dari postingan kita yang kita upload di artikel directory juga ada tautan yang bisa diklik ke website kita ya, dan yang lain-lain. Nah, jadi di sini kita bisa lihat strategi untuk pemasaran kontennya itu kita bisa menggunakan media sosial, kemudian kita membuat konten yang viral ya, kemudian membuat postingan untuk diupload di artikel directory, kemudian kita membuat konten-konten yang akan diupload di mitra bisnis kita, dan kita juga bisa membuat konten syndicate. Nah, jadi kalau konten kita itu dioptimasi dengan SEO on page ya, sedangkan SEO offset adalah gimana kita mendapatkan tautan atau backlink ya ke konten kita, bisa ke homepage misalnya atau langsung ke konten kita yang lainnya ya. Nah, ini sekedar untuk memudahkan saja bahwa perbedaan antara SEO on page dan SEO offsite adalah kalau SEO on page kita mengoptimasi konten, kalau SEO offsite bagaimana kita mendapatkan banyak tautan dari luar ya gitu. Banyak link yang bisa diklik sehingga banyak yang masuk ke situs web kita dari berbagai situs web atau platform eksternal. Nah, itu jadi perbedaan antara SEO on page dan SEO
site. Baiklah, misalnya kita akan gunakan media sosial ya untuk memposting konten SEO kita. Jadi kita kembali ke konten yang akan kita share di media sosial, kemudian kita copy URL-nya, kemudian kita buka salah satu media sosial kita ya, bisa Facebook, kemudian bisa Twitter, bisa juga Instagram. Cuma kalau Instagram untuk men-share link yang bisa diklik, misalkan di Instastory. Atau juga di LinkedIn ya, kalau punya LinkedIn. Nah, setiap kita memiliki konten, misalnya kita share konten kita di semua media sosial kita. Misalnya, misalkan seperti ini ya, kita share. Jadi tujuannya kita men-share di media sosial kita adalah supaya orang menemukan konten ini. Ketika konten ini bagus, menarik, tersebar ya, eh, ada kemungkinan mereka-mereka yang tertarik dengan konten ini dan memiliki website yang akan menambahkan kekayaan konten mereka dengan menautkan link kita ini di konten mereka, maka kita akan mendapatkan backlink dari website mereka. Jadi kita mengoptimalkan media sosial kita untuk menyebar konten kita sehingga lebih banyak lagi yang mengetahui, untuk supaya nanti mereka yang memiliki situs web atau memiliki blog gitu ya akan memberikan backlink ke konten kita ini. Kita langsung posting saja sini. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa membagikan konten kita di media sosial ya. Jadi kita bisa mendapatkan link dari media sosial terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat konten yang sifatnya viral, supaya konten tersebut ketika kita share di media sosial juga nanti akan lebih banyak menjangkau pemirsa atau audiens kita. Kemudian kita juga bisa membuat guest posting dan yang seterusnya. Cuma di awal materi ini tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana kita bisa mulai men-share konten kita di berbagai platform supaya lebih banyak diketahui orang dan ada kemungkinan untuk mereka menaut balik di website mereka ke konten kita ini.